Terima kasih kepada Bu Dewi yang nanti akan menjadi di sini akan menjadi narasumber berkaitan dengan visi dan juga prakarsa perubahan sekolah khususnya di TK Islam Terpadu Al-Biruni. Bapak Ibu, saya juga mau ucapkan terima kasih yang telah menyempatkan waktunya bisa hadir di sini ya. Luar biasa, di sini kita akan belajar ya. Saya bukan ahlinya, saya bukan sumbernya, saya adalah memandu atau mendampingi Bu Dewi sebagai CGP, sebagai namanya adalah pengajar praktik. Nah, pada kesempatan ini sedikit saya ulas, yaitu berkenaan dengan tugasnya Bu Dewi. Bu Dewi ini mengikuti program guru penggerak selama kurang lebih 6 bulan, ya. Dan alhamdulillah sudah di bulan Februari, insya Allah kalau Allah mengizinkan selesai di bulan Juni akhir, ya. Sama dengan sebelumnya dengan Bu Hana ya, Bu Hana berarti ya. Bu Hana ya yang sudah lulus lebih dahulu di angkatan 5, sedangkan untuk DKI angkatan 5 dan angkatan 7 yang baru ada. Nah, insya Allah proses yang dilalui oleh Bu Dewi akan Allah mudahkan, Allah lancarkan sehingga Bu Dewi juga tetap menjalankan tugas utamanya sebagai pengajar di TK Al-Biruni ini. Di sini Bapak Ibu tujuannya adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Pastinya di TK ini sudah punya visi sekolah. Nah, karena di sini ada 2 sekolah, saya nggak tahu ya ini visi kalau di SD bagaimana, sama apa Pak? Sama, alhamdulillah bisa makan belajar ya. Karena ada yang beda paralel kelas ya, kayak TK dengan SD atau SMP visinya berbeda. Nah itu juga 2 kali jadinya caranya dibahas. Tapi kalau di sini visinya sama, berarti sama-sama menginginkan atau bercita-cita dan memiliki impian yang sama untuk para dosen yang ada di nanti pada saat diskusi Bapak Ibu saya minta mengisi kalimat kupang ya yang tadi dibagikan oleh Bu Dewi. Nanti saya akan merumuskan isian Bapak Ibu. Itu bukan tes Bapak Ibu ya, bukan tes, nggak ada nilainya gitu. Dan pada kegiatan diskusi ini saya berharap semua juga bisa ikut terlibat karena saya juga akan menulis siap bersama yang bertanya dan menjawab. Bu Dewi juga gitu, siapa yang bertanya dan menjawab akan kami tulis. Karena ini merupakan sebuah aspirasi Bapak Ibu terhadap kemajuan sekolah Al-Biruni, sehingga nanti keluarnya masyarakat akan lebih percaya lagi terhadap para siswa yang nanti akan dididik di sini. Nah, dari kalimat penumpang yang nanti dirumuskan, kita juga akan melihat visi sekolah yang ada, apakah sudah berpihak pada siswa, ya, apa murid di sini, atau juga sudah mengikuti profil pelajar Pancasila. Ya. Karena ini lagi booming ya Bapak Ibu ya, lagi boomingnya profil pelajar Pancasila. Yang ada berapa profilnya Bapak Ibu? Yang ingat ada berapa? Ada 6 ya. Itu dan insya Allah dari kita nanti akan buka apakah visi sesuai atau enggak ya gitu ya. Karena di sini pun kita nggak akan bilang salah nih visi misinya di TK ini, nggak akan seperti itu. Kita hanya berdiskusi. Insya Allah tugas Bu Dewi sebagai guru penggerak, beliau juga sudah belajar visi sebagai guru penggerak, dan sebagai dasar juga nanti visi guru penggerak bisa terinput hasilnya pada visi sekolah ya, prakarsa perubahan yang Bu Dewi juga sudah buat. Karena pastinya visi-visi yang sudah
sudah ada, kalau dinyatakan sudah sudah pas sesuai dengan, apalagi ini sekolahnya bernuansa Islam ya, sudah pas kondisinya, sudah tidak perlu dirubah, tidak masalah. Ya, di sini Bu Dewi juga merupakan bagian belajar. Nanti Bu Dewi akan melalui proses selanjutnya, insya Allah dari umpan balik yang sudah dilakukan akan dievaluasi, mana yang kita perbaiki, mana yang harus kita tingkatkan untuk Bu Dewi sebagai CGP Angkatan 7. Dan saya berharap Bapak Ibu yang berada di sini nanti bisa mengikuti program guru penggerak juga. Walaupun kenapa ya, capek, saya nggak mau, malas gitu kan, ada yang nggak malas, capek belajar. Tapi kita untuk kemajuan sekolah ya, karena kita kan gini, kalau di sekolah nggak ada CGP-nya, itu kelihatan sekali maunya aman-aman saja sekolahnya, tidak mau ada perubahan. Karena sekarang ini kita harus mengikuti kodrat zamannya, ya. Dengan tetap kita harus mengingat bahwa setiap anak sudah punya kodratnya masing-masing. Tapi kita juga harus mengikuti kodrat zamannya. Sekarang kayak apa sih gitu? Jangan sampai hal-hal baru tidak dapat disentuh oleh sekolah ini. Ya, sekolah ini akan mengikuti perubahan menjadi lebih baik dan tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Itu saja perkenalan saya. Nama saya Bu Susiati ya, di Pampang situ. Kebetulan saya pengajar dari SMA Cendrawasih 1 Jakarta di daerah Fatmawati Raya, tapi tinggalnya nggak jauh Bapak Ibu, di Gang Topik. Tadi tetangga saya juga ada di Gang Topik, ini mana sebelah sama kakak saya guru rumahnya gitu kan, di Gang Topik, Lenteng Agung. Cuma tugas saya adalah di Lenteng Agung, Fatmawati Raya ya, di SMA Cendrawasih. Dan tugas saya sebagai pengajar praktik ini adalah bagian dari keinginan dari Sudin bahwa tidak hanya sekolah negeri ya yang terlibat, bahwa sekolah swasta itu bisa terlibat dalam kegiatan dinas. Itu saja. Berikutnya saya serahkan kepada Bu Dewi yang akan memimpin kegiatan ini, yang nanti masuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolahnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah TKIP Al-Biruni, Ibu Nurmar'atus Salihah, dan juga yang kami hormati Ibu Dwi Susianti sebagai pengajar praktik. Jadi pengajar praktik itu membawahi berapa CGP Bu? 7 CGP. Jadi diantaranya saya. Juga para ibu guru semua yang saya hormati, alhamdulillah kita dikumpulkan di sini dalam rangka belajar ya Bapak Ibu. Bukan saya juga di sini bukan ingin menggurui Bapak Ibu semua, tapi kita semua sama-sama belajar apa yang sudah saya dapatkan juga di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TKIT Al-Biruni kepada Ibu Nurmar'atus Salihah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Allah mengumpulkan kita di cuaca yang cerah di ruang TK. Hari ini kita sama-sama belajar bersama Bu Dewi dan bersama Ibu Dwi di dalam kegiatan pendampingan individu yang Bu Dewi ya. Semoga pendampingan individu yang kedua ini kita support, kemudian kita belajar bersama, dan dari Bu Dewi beserta Bu Dwi kita akan mendapatkan ilmu baru. Dan kegiatan ini tentunya diharapkan tadi seperti yang Bu Dwi sampaikan akan memacu kita
memotivasi kita untuk mengikuti teman-teman kita yang sudah selesai, seperti Bu Hana misalnya, selesai di grup penggerak, dan kita doakan Bu Dewi semoga Juli nanti selesai dengan hasil yang memuaskan ya Bu Dewi ya. Nanti kita belajar bersama-sama, kemudian kita timba ilmu dari Bu Dewi, nanti kita kemudian saling menyemangati. Silakan Bunda, selamat datang kepada Bunda Ruslia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda di sini Bunda. Ya. Alhamdulillah Bunda kami, Bunda Ruslia, merupakan pengawas TK Kecamatan Jagakarsa, hadir di acara pendampingan individu sekaligus memonitoring karena sekolah kami insya Allah akan mengikuti lomba sekolah sehat mewakili kecamatan. Mungkin itu. Amin. Mohon doa dari semua. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru SD yang sudah mensupport kegiatan ini. Semoga kita sama-sama bisa belajar, kita saling menularkan semangat seperti tadi Bu Dwi sampaikan, bahwa bila tidak ada guru penggerak di sekolah tersebut, itu tandanya ya namanya juga guru penggerak ya Bu ya. Jadi kalau tidak ada berarti tidak ada yang bergerak ya Bu. Ya semoga satu guru penggerak di TK, satu guru penggerak di SD itu bisa memotivasi kita semua untuk melakukan perubahan agar kita menjadi jalan kebaikan terlahirnya generasi-generasi Indonesia yang lebih baik daripada kita. Mungkin itu Bu Dewi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah berkenan memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan ataupun acara selanjutnya yaitu mungkin prakata apa sambutan dari Ibu ya, Ibu Ruslia, berkenan mohon izin Ibu. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita mari dengarkan. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu pengawas kita yaitu Ibu Ruslia, dan juga akan memberikan sambutan kepada kita semua. Sebelumnya kami persilakan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dewi selaku fasilitator ya di sini ya, atau sebagai calon guru penggerak. Baik, Ibu Norma Tusoleha selaku Kepala Sekolah TK Al-Biruni, Bapak dan Ibu guru baik dari TK maupun dari SD yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kehadiran saya di sini memang ada dua fungsi ya. Jadi satu, bila sekolah binaan ada kegiatan pada program sekolah penggerak atau guru penggerak atau kepala sekolah penggerak, paling tidak pengawas harus hadir dan harus minimal tahu apa yang dibahas di sekolah tersebut gitu ya, untuk memantau perkembangan yang ada. Kemudian yang kedua, kepentingan saya, kehadiran saya di sini adalah dalam rangka persiapan lomba sekolah sehat. Kebetulan Al-Biruni mewakili tingkat Kecamatan Jagakarsa untuk tampil pada lomba sekolah sehat tingkat TK yang akan dilaksanakan besok tanggal 20. Jadi sebentar lagi. Dan nanti teman-teman dari kepala sekolah TK akan hadir di sini. Jadi mohon izin ya Bu Dewi ya, barangkali saya nggak lama nih di sini menemani, terus kemudian nanti akan mendampingi juga yang lain. Kita tahu sekolah penggerak atau guru penggerak yang memang menjadi tuntutan di dalam kurikulum Merdeka adalah satu kegiatan yang memberikan apa ya, kalau kita bilang tuh simbol ya, karena belum semua sekolah ya itu hadir di dalam kegiatan atau menjadi kepala sekolah atau guru
atau organisasi penggerak itu sendiri gitu. Nah, kebetulan di Al-Biruni ini ada guru penggerak angkatan 7 ya. Saya sangat bersyukur sekali ya lulus ya. Yang SD sudah, yang ini masih calon. Masih calon ya. Oleh sebab itu mudah-mudahan lulus gitu ya. Itu menjadi harapannya. Jadi sangat bersyukur sekali karena ke depan segala sesuatu yang terkait dengan sekolah penggerak atau guru penggerak itu akan menjadi perhatian dari pemerintah. Nah, dengan adanya kita bertemu hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kita terapkan ya di pekerjaan kita sebagai guru, terutama karena ini kaitan nanti dengan implementasi ya di dalam proses pembelajaran. Barangkali itu saja dari saya, dan kita menunggu nanti sharing buat teman-teman sewilayah ya Bu ya, dari ilmu yang didapat hari ini ya. Nanti bisa kita minta bantuan untuk sharing dengan teman-teman pada waktu kegiatan PKG ya. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ruslia yang telah menyampaikan sambutannya. Kita lanjut Bapak Ibu ke acara selanjutnya, yaitu paparan materi yang sebelumnya akan saya sebelum ke materi, kami akan mencoba untuk membacakan puisi yang sebuah karya dari Insinyur Soekarno. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Niat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Niat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Balaran, bukan lagi Pangkur Balaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu adalah sebuah puisi karyangan Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator kita.
beliau ini menggambarkan sebuah visi dengan sebuah puisi ya, menggambarkan Indonesia dengan sebuah puisi. Baik, mari kita dengan puisi ini kita merasa apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu semua dengan dibacakannya puisi tersebut. Menjadi duta Indonesia. Iya, Insinyur Soekarno menggambarkan Indonesia dengan begitu membumi ya, dengan begitu semangat. Baik, selanjutnya, oke Bapak Ibu, kami di CGP, pembelajaran di CGP itu sudah berlangsung 3 bulan. Yang kami sudah pelajari adalah baru modul 1. Modul 1 dengan sub-sub modul 1.1, modul 1.2, 1.3 dan 1.4. Di modul 1.1 kita belajar tentang belajar yang berpusat pada murid dan juga filosofi Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang mengutamakan murid atau menghamba pada murid. Menghamba di sini bukan berarti kita menyembah sama murid, tetapi kita lebih mengerti kebutuhan murid dan juga lebih paham kita membersamai murid itu dengan sesuai dengan kodrat alam maupun zamannya, seperti itu. Dan juga di modul 1.2 saya juga belajar tentang peran sebagai guru penggerak dan juga profil pelajar Pancasila. Kemudian yang sekarang ini adalah diskusi tentang pendampingan individu, itu materinya terdapat di modul 1.3 yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan dengan alur Bagja, seperti itu. Kemudian di modul 1.4 terkait budaya positif, yang mana budaya positif itu bahasannya yaitu tentang teori kontrol, kebutuhan dasar manusia dan juga restitusi dan juga segitiga restitusi. Di mana di sini kita belajar menangani atau mendisiplinkan anak tanpa dengan menggunakan dialog-dialog positif, sehingga kedisiplinan itu lahir dengan sendirinya atau lahir keluar dari keinginan atau dalam hati si murid gitu, secara intrinsik, bukan faktor luar atau bukan faktor dorongan dari luar, melainkan dari dirinya sendiri. Seperti itu kurang lebih gambaran materi di berbagai modul, yaitu modul 1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Baik, sekarang lanjut ke paparan materi yang menjadi bahasan diskusi. Adapun tujuan kita diskusi saat ini, yang pertama adalah peserta dapat memiliki kesesuaian misi dengan tujuan pendidikan yang akan berpusat pada murid. Berikutnya yaitu peserta diskusi dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid yang tepat. Yang ketiga adalah peserta diskusi dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Itu adalah tujuan diskusi yang kita harapkan. Semoga ke depan kita bisa interaktif dan juga dapat mengeluarkan apa yang menjadi cita-cita atau harapan untuk murid kita. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pembelajaran itu untuk murid dan murid. Beliau menyatakan ketiga kalinya semuanya untuk murid. Jadi kita juga di sini berkumpul sesungguhnya untuk murid, gitu ya. Jadi murid, dari murid untuk murid. Baik, sebelum kita melangkah ke visi, coba kita perhatikan dulu ya Bapak Ibu, apa yang ini adalah sebuah video singkat. Nanti boleh diberikan tanggapan gitu terkait ini ada kesesuaiannya dengan visi yang akan kita bahas berikutnya. Ada iklan.
sampai puncak. Ya, alatnya pun hilang. Bagaimana bisa sampai ketika alatnya juga hilang? Iya, baik, udah sampai situ saja. Baik, ada yang mau memberikan tanggapan atau refleksi yang barusan kita lihat bersama di film pendek tersebut terkait visi ya? Ada Bapak Ibu, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari video yang tadi tuh menggambarkan bahwa itu kalau ibaratnya murid kita ya, mereka tuh punya impian tuh yang masya Allah ya, setinggi gunung gitu, bahkan bisa melebihi yang sekarang gitu ya. Mungkin kalau dulu kita cita-cita kita itu mudah terukur ya nggak sih Bu, dokter ya nggak sih, guru, pemadam, insinyur gitu ya, polisi gitu. Jadi nah kalau sekarang memang masya Allah gitu ya, bahkan ada pekerjaan yang memang kadang apa yang mereka sebutkan itu kita kadang harus searching dulu apa gitu, karena mereka memang begitu luasnya ya informasi yang mereka dapatkan gitu, sehingga kita pun sebagai guru masya Allah memang benar mengapa harus mengikuti zaman gitu, karena memang kebutuhan kita dulu dengan yang sekarang itu berbeda, sehingga kita sebagai guru bagaimana caranya mengangkat gitu ya potensi yang ada di diri murid agar bisa keluar gitu ya, karena mereka juga belum mengerti ya, mereka tuh kita tuh kemana sih gitu. Nah kita sebagai guru, sebagai fasilitator gitu ya, membantu mereka dalam mengangkat potensi mereka ya, dalam mewujudkan cita-cita mereka gitu. Jadi memang untuk memperoleh cita-cita yang tinggi memang mereka memerlukan usaha yang luar biasa, bahkan harus mengandalkan diri sendiri gitu ya, apa yang ada pada diri sendiri. Mungkin itu dari terima kasih. Baik, terima kasih, betul sekali Bu Nana ya. Ketika memang si Bernard ini mau visinya itu ingin sampai ke puncak, dia mempersiapkan peralatan, tetapi di tengah jalan peralatannya pun jatuh. Apa yang terjadi? Dia akhirnya dia memahami potensi yang ada di dalam dirinya. Ternyata kuku tajamnya itulah yang menyampaikan dia yang mengantarkan dia tercapainya sebuah cita-cita gitu, seperti itu. Mungkin kaitannya dengan visi seorang individu, kita bisa memaknai apa yang barusan di video ditayangkan tersebut gitu. Jadi di sini nanti menggali visi, membuat visi dengan paradigma baru, yaitu paradigma inquiry apresiatif dengan alur Bagja. Nah, itu adalah sebuah alat atau sebuah paradigma baru. Sebagaimana tadi si Bernard membawa perkakasnya, alat-alatnya itu diibaratkan sebagai peralatan, tapi sesungguhnya yang akan mengantarkan dia setelah dia mengetahui kalau potensi di dalam dirinya itulah yang membuat dia menjadi sukses atau menjadikan dia tercapai cita-citanya. Itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke paparan diskusi. Nah, kami di CGP saat itu berusaha untuk membuat visi secara pribadi pembelajaran di sekolah. Visinya tidak seluruh sekolah, tapi
masih dalam kelas lingkupnya dalam kelas seperti itu. Berikut adalah visi saya. Ini impian ya, cita-cita. Visi adalah merupakan impian, cita-cita. Apakah Bapak Ibu semua kita mengenal dengan visi sekolah kita ya Bapak Ibu? Ada yang hafal dengan visi sekolah kita? Apa tuh sekolah kita visinya? Nih, ada dua, ini ada yang sudah bisa memaknai visi itu sebagai sebuah cita-cita atau sebuah yang harus diwujudkan ya, yang harus diimplementasikan. Ada juga masih visi-visinya itu masih sebuah jargon gitu ya, dan itu istilahnya tidak dimaknai dengan sesungguhnya. Akhirnya kita tidak paham apa yang seharusnya berlaku dalam pengajaran ataupun di sekolah beserta masyarakatnya, yang bagaimana sih yang harus sesuai dengan visi tersebut gitu. Bahkan mungkin untuk visinya pun kita kadang lupa apa sih visi kita gitu kan ya. Di sini saya mencoba untuk belajar membuat visi bersama. Mungkin saja ketika itu visi itu dibuatnya bersama-sama, jadi mengingatkan kita dan juga bisa kita bisa kita lakukan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya yang sesuai dengan visi yang kita buat bersama. Saya di sini visinya yaitu menumbuhkan siswa yang religious character, inovatif, kreatif, dan bermakna dalam pembelajaran yang sesuai dengan zaman. Di sini ada beberapa kata yang perlu kami maknai. Religious character itu yaitu di sini bukan baru ya di dunia pendidikan, namun pada pengamalannya religious character itu merupakan dua definisi kosakata, yaitu religious dan culture. Religious berarti sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, sementara culture-nya yaitu berarti pembiasaan gitu. Berdasarkan definisi ini berarti pembiasaan yang ada nilai-nilai keagamaan. Itu visi yang saya buat yang dimaknai dari kata religious culture. Kemudian juga inovatif. Kemudian juga inovatif. Inovatif itu kita berusaha untuk terdepan dalam inovasi-inovasi pembelajaran, baik yang tradisional ataupun juga yang sesuai dengan zaman ya, sesuai dengan zaman sekarang, zamannya IT misalnya ya, berusaha untuk menuju ke inovasi atau terdepan. Kreatif. Kreatif juga merupakan pembelajaran yang diusahakan untuk selalu mengkreasikan dalam segi pembelajaran supaya membuat anak itu menjadi lebih senang dan menyenangkan saat belajar. Diusahakan dengan model-model pembelajaran yang kreatif dan juga bisa menyediakan pembelajaran yang kalau bahasa kita sekarang adalah pembelajaran berintegrasi ya, yang memenuhi seluruh kebutuhan anak. Kita berusaha untuk seperti itu dan juga bermakna. Jadi setiap nilai, baik itu karya ataupun juga hasil dari apa yang kita buat, dan juga proyek, maka itu bernilai-nilai makna, memiliki nilai yang bermakna dan anak bisa digunakan di rumah, bisa juga dipakai sebagai pembelajaran. Juga sesuai dengan pembelajaran sesuai dengan zamannya, karena zaman kita berbeda dengan zaman anak kita sekarang, gitu, sesuai dengan zamannya. Sebagaimana sebuah hadis mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Ya, dari saya baik, untuk berikutnya kita kembali kepada visi. Visi menurut KBBI adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan,
pandangan wawasan ke depan, juga mengenai perjuangan bangsa, juga ketiganya itu kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, juga apa yang tampak dalam hayalan dan penglihatan dan pengamatan. Jadi visi merupakan cita-cita atau angan-angan untuk masa depan. Tujuan dari visi yang kita pelajari di buku penggerak adalah untuk murid dan bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Jadi kita membuat visi itu untuk murid, tapi muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Terus ingat? Ya baca pasti ingat. Baca. Lagunya saya belum hafal. Gotong royong betul benar. Apalagi kreatif, ya kan? Gotong royong ya betul kreatif. Iya ada lagunya. Maksudnya diputar lagunya. Jadi apa? Sebentar. Berkebinekaan domba, kreatif, mandiri, kan, tanggung jawab, juga benar kritis, dan juga memiliki nilai iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti itu. Baik. Masing-masing ya, masih dikalimat visi. Oke, berikutnya. Nah, ya, untuk membuat visi itu di sini di itu dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Ya, dengan paradigma inquiry apresiatif dikenal dengan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi konsep inquiry apresiatif ini kami dikembangkan oleh David Copywriter. Nah, jadi itu adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Jadi ini adalah inquiry apresiatif itu merupakan paradigma yang mengutamakan kolaboratif, juga berbasis aset ya, berbasis kekuatan. Jadi berawal dari modal yang kita miliki, gitu. Berawal dari modal yang kita miliki sehingga dari modal-modal tersebut bisa diwujudkan menjadi sebuah visi yang menguatkan nantinya. Nah, selain menyusun visi berarti juga dari aset yang kita miliki, yaitu lingkungan, misalnya sekolah ya, lingkungannya bernilai keagamaan itu merupakan sebuah aset. Adapun tantangannya ketika kita memiliki misi islamisasi misalnya, atau memiliki misi religious culture seperti tadi, tantangannya adanya kecenderungan siswa yang memiliki kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai keagamaan dan belum terlihat selaras dengan visi. Itu merupakan tantangan. Aksinya apa? Aksinya kita misalnya melakukan pembiasaan baik yang mengutamakan nilai-nilai agama dan menguatkan pembelajaran yang kreatif dan sesuai dengan jalannya. Pembelajaran yang bisa diambil adalah siswa melaksanakan kebiasaan melalui sentra ibadah. Misalnya kalau di TK itu mengkhususkan siswa untuk lebih intens terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan, wawasan keagamaan gitu. Kemudian dari situ disusunlah menjadi sebuah kalimat prakarsa, yaitu yang menumbuhkan siswa yang radikal, inovatif, kreatif, bermakna dalam pembelajaran. Nah, untuk menyusun tindakannya, alur memiliki alur, yaitu namanya alur bagja. Alur bagja ini merupakan akronim dari alur bagja. B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, kemudian J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi.
dengan kanvas bagja sebagai berikut, yaitu pertama dibuat pertanyaan utama, itu pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan aset potensi atau peluang yang mendefinisikan tujuan atau memproklamasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya 1-2 pertanyaan sesuai dengan visi yang tadi kita buat, kemudian disusun apa buat pertanyaan utamanya, kemudian tindakannya bagaimana, seperti itu. Setelah kita membuat pertanyaan, maka ambil pelajaran. Nah, pelajaran apa di sini pelajarannya? Pertanyaannya bentuknya yaitu pertanyaan dari tahap ini adalah pertanyaan lanjutan dari buat pertanyaan tadi sebagai pelajaran untuk mengatur atau menemukan kekuatan aset potensi peluang lewat kegiatan penyelidikan. Itu bisa sebagai contoh, siapa yang berpengalaman untuk mengimplementasikan pembelajaran yang memiliki nilai-nilai keagamaan, maka berarti tindakannya apa, penyelidikannya apa, berarti kita melakukan pemetaan berdasarkan sentra atau berdasarkan SDM yang ada di sekolah, seperti itu. Ini adalah tahapan-tahapannya. Kemudian gali mimpi. Di gali mimpi itu kita memimpikan harapan atau cita-cita ataupun menyusun narasi kolektif, ya, bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan atau gambaran masa depan yang membumi karena digali di masa lalu yang positif, gitu. Nanti kita buat sebagai pertanyaannya bagaimana penerapan dan penjadwalan untuk pelaksanaannya, misalnya kapan evaluasi penerapan dan nilai keagamaan yang menguatkan profil Pancasila dilaksanakan. Kemudian tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana. Ini juga pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret untuk menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau juga langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Misalnya kalau modelnya model apa dalam menggunakan atau mendukung kegiatan yang akan nantinya bisa menumbuhkan nilai-nilai keislaman di sekolah, apa modelnya, gitu ya, apa rencananya, jabarkan rencananya. Misalnya modelnya menerapkan 5S atau misalnya knowing terkait pilar karakter, misalnya seperti itu. Itu adalah penjabaran dari kegiatan-kegiatan yang sesuai nantinya dengan visi dan prakarsa perubahan, sehingga hal tersebut nanti akan mendukung sebuah visi yang sudah kita buat. Dengan rencana-rencana ini, intinya alur ini secara bertahap, tetapi kekuatannya nanti insya Allah mencapai tujuan yang disebut dengan visi tadi, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah atur eksekusi. Misalnya kalau yang saya buat di atur eksekusi adalah pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan melalui budaya belajar apresiasi secara berkelanjutan, terus menjelaskan interaksi setiap orang, memonitor dengan mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Di sini misalnya apakah yang menjadi indikator keberhasilannya, misalnya nanti misalnya melakukan kegiatan yang membutuhkan nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitasnya. Penilaiannya misalnya melalui instrumen bisa, atau juga terlihat misalnya anak itu sudah muncul atau mulai muncul atau sudah berkembang sangat baik, atau bahkan kalau di karakter itu apa yang tingkat tinggi itu namanya konsisten berperilaku baik. Nah itu merupakan alur dari eksekusi untuk melihat tindakan dan penyelidikannya nanti hasilnya seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh pembuatan misi dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan alur bagja. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita pada diskusi kali ini akan mencoba
membuat visi bersama. Kita membuat visi bersama. Ini adalah visi yang sudah saya buat sebelumnya ya. Nah, untuk saat ini kita coba membuat visi bersama-sama ya. Dimulai dari merumuskan kalimat terumpang. Kalimat terumpang itu ada tuh di ibu-ibu yang sudah saya berikan kertasnya. Nah, kita kalau misalnya insya Allah ya, kalau yang nyusun visinya kita, insya Allah kita jadi hafal nanti apa yang seharusnya kita lakukan dalam pembelajaran yang sesuai dengan visi kita. Ini bisa kita nanti muaranya kepada profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita coba untuk mengisi kalimat-kalimat terumpang, maksudnya kalimat yang belum lengkap ya. Di situ kita coba bersama. Mau diisi langsung atau mau diungkapkan, maksudnya mau diungkapkan langsung atau mau mengisi kertas, silakan Bapak Ibu, bagaimana? Iya, bagaimana? Supaya kita bisa mengacu kepada visi yang tadi sudah disampaikan. Kita tahu ya, visi itu kalau kita berbicara tentang tujuan ya, di sini ada kalimatnya kalau kita baca, menumbuhkan siswa yang religius. Menumbuhkan siswanya itu menumbuhkan apanya siswa sebenarnya? Menumbuhkan dari karakter. Nah, harusnya lebih lengkapnya kalimatnya. Ini adalah menumbuhkan karakter siswa yang religius ada. Harusnya ini kalimatnya lebih lengkapnya. Dan ingat, di dalam visi kalau kita mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris lengkap. Kalau kita mengacu kepada EYD, ejaan yang disempurnakan nih. Jadi jangan sebelah pakai bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, gunakan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut ejaan yang disempurnakan ya. Kalau kita melihat dari kamus bahasa Indonesia. Kalau kita mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris dengan tuntas. Jadi sebaiknya kata dalam bahasa Inggris tadi yang disampaikan oleh Ibu ya, udah bagus sih sebenarnya, hanya tinggal menyempurnakan saja gitu ya, sedikit ya. Jadi menumbuhkan karakter siswa yang religius saja. Religius itu memang sudah masuk ke dalam adopsi bahasa Indonesia, tapi kata kultur di situ itu masih bahasa Inggris. Pemahamannya gitu ya. Jadi kalau bisa bicara seperti inovatif memang sudah masuk ke bahasa Indonesia, Nah, kemudian kreatif juga jadi bahasa Indonesia, masih boleh. Dan bermakna dalam pembelajaran sesuai dengan zaman, itu sudah bahasa Indonesia bagus. Jadi hanya tinggal tadi kultur di situ, budaya harusnya. Kalau mau pakai budaya gitu. Tapi kalau kata menumbuhkan karakter siswa yang religius, cukup, nggak usah pakai karakter lagi. Karena itu sudah mempunyai satu, kalau kita bilang adalah satu idiom yang sudah bermakna. Kalau kita mau mengacu kepada variabel itu harus berdiri sendiri, gitu. Jadi kalau kita ambil variabel tadi, kata menumbuhkan karakter itu satu, kata menumbuhkan karakter dengan kultur banyak banget. Jadi itu harus bisa hanya sedikit lah ya koreksinya, hanya di kultur dan menumbuhkan apa di situ yang belum lengkap, belum jelasnya. Nah ini udah bagus, ini apa visinya ini, tinggal hanya itu tadi berubah. Nah silakan nanti dibahas sebenarnya, silakan. Baik. Terima kasih kepada Ibu Rusia yang telah memberikan masukannya. Insya Allah kami akan coba untuk membuat kalimat yang lebih sempurna ya, mencoba untuk lebih sempurna. Kita ini ya, ini maksudnya visi hanya di kelas Ibu, hanya di kelas. Jadi nantinya ujungnya nanti ini dengan saya perlihatkan seperti ini menjadi gambaran untuk rekan sejawat dan juga kepala sekolah yang ada di lingkungan sekolah terkait misi yang lebih besar lagi, yaitu sekolah, seperti itu. Baik, kita lanjut untuk prakteknya ya Bapak Ibu. Semoga kita semua diberikan semangat, diberikan
diberikan kemudahan. Oke. Di sini kita sekarang untuk selanjutnya adalah melengkapi kalimat terumpang. Nantinya di sini yang pertama adalah kalimat terumpangnya adalah cita-cita untuk murid. Nah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa tuh Bapak Ibu? Kita bermimpi dulu nih, bermimpi, tetapi mimpinya nggak mimpi kayak mimpi tidur ya, tentu ada tindak lanjutnya gitu. Kita bermimpi dulu, mimpinya itu nanti akan ada tindak lanjutnya dalam keseharian kita di pembelajaran di sekolah seperti itu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Tadi sama ke misi yang gede banget ya? Iya, baik. Kita memberikan murid-murid yang beda. Muridnya anak yang mulia. Gimana Bu? Ya sudah langsung ditulis atau gimana ya? Tulis di sana aja di layar. Di layar, oh di layar. Terus buatnya. Kita coba untuk menyusun kalimat terumpang terlebih dahulu. Nanti dari kalimat-kalimat terumpang ini nanti akan dibuat menjadi kalimat prakasa ya, yang menyemangati gitu, seperti itu. Nah, kita memimpikan murid yang seperti apa di sekolah? Misal, ayo Bu Nana, apa Bu Nana? Nah, misalnya memimpikan murid yang berakhlak mulia. Oke. Berakhlak. Bu Nana yang tulis apa gimana? Oke. Kata Bu Nana, kami memimpikan murid yang berakhlak mulia. Apa kata Pak Reza? Beradab. Oke, hebat Pak Reza. Terus siapa lagi? Santun pada orang tua. Keren Pak Hakim. Terus memimpikan murid lagi apa? Memimpikan murid yang beradab. Gimana Pak? Semangat belajar. Oke, semangat belajar. Oke, ada lagi? Bu Titi, Bu Yuli, bagaimana? Bu Mega? Kreatif. Oke, lanjut. Bu Mega kreatif, katanya keren Bu Mega. Oh, mandiri, masih ada nih banyak ya. Ada? Masih ada? Sudah cukup? Cukup. Oke, kita lanjut ke kalimat terumpang berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, kita percaya bahwa murid adalah, ya, murid kita adalah apa Ibu? Dari pandangan Bapak Ibu, murid kita apa? Makhluk ciptaan Allah yang unik. Oke, makhluk ciptaan Allah yang unik bisa. Inspirasi kita, muridku inspirasiku, gitu. Ya, terus? Ya, istimewa, muridku istimewa. Lanjut, apalagi di situ? Ada lagi Bapak Ibu? Kita percaya bahwa murid adalah aset ya? Iya, Aset. Iya. Terus ada lagi, coba kita. bisa jadi sumber belajar kita juga. Oke, murid merupakan sumber belajar Bu Nana. Ada lagi Bapak Ibu? Salah satu penyebab kehadiran ibu guru datang ke sekolah. Oke, dalam Mau ketemu siapa di sekolah? Murid yang mana? murid adalah
tujuanku ke sekolah. Oke, murid salah satu tujuanku ke sekolah. Ya, tujuan Bapak Ibu datang ke sekolah karena siapa coba? Murid kan ya? Betul, karena murid. Terus, sudah? Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ke sekolah kita di sekolah kita mengutamakan etika. Mengutamakan etika, baik. Etika, ada lagi? Karakter. Etika sama karakter sama nggak ya? Bagiannya. Karakter, baik Pak Hakim. Ada lagi? Kebutuhan. Ya bisa kebutuhan. Kebutuhan siswa, oke. Bahagia kali ya? Di sekolah, ya kita di sekolah, enggak, ini perasaan aja ya Bapak Ibu, kan kita sedang bermimpi nih, memimpikan anak murid kita tentang sekolah kita juga. Di sekolah kita mengutamakan Tadi kata Mela kebahagiaan anak. kebahagiaan, bisa Belajar yang menyenangkan. mengutamakan belajar yang menyenangkan. Kemudian Apa lagi? mengutamakan disiplin misalnya ya, Oh iya. disiplin atau apa ya, budaya positif. Tentunya anak yang santun ya, kita mengutamakan yang kesopanan. Oke, sudah cukup? Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke kalimat terumpama berikutnya. Murid di sekolah kita sadar, gimana cara bacanya itu? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Betul Pak Raja, pendidikan itu penting. Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada peraturan yang harus dilaksanakan. Oke. Sekolah ada tempat salah satu tempat yang menyenangkan. Oke. Itu tadi udah menyenangkan di atas, kita menyenangkan iya. Nah, kalau di sini biasa belajar adalah kebutuhan gitu ya. Bisa nggak tuh? Kalau anak disadarkan bahwa belajarnya itu bukan karena orang tua dan rumah, tetapi belajarnya itu karena kebutuhannya. Belajar adalah kebutuhan. Oke, baik, sudah cukup. Ada lagi Bu Tuti, Bu Yudi? Bayu. Maaf Bu Ayu. Kok saya dengan Bu Yudi? Sama-sama baru. Sama-sama baru, tapi Bayu. karena kita masih bermasker gitu Bu, jadi agak lambat ininya ta'arufnya gitu, penyesuaian diri terus. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita juga warga sekolah kan ya? Kita warga sekolah yakin untuk apa? Kalau untuk murid itu apa? Memberikan pendidikan. Yakin untuk memberikan pendidikan yang terbaik misalnya, memberikan pendidikan yang terbaik. Terus yakin nggak kalau misalnya gini, mencerdaskan siswanya? Oke, mencerdaskan siswanya. Terus yang yakin lagi apa, Ibu? Karakter yang baik sama ya. Karakter tadi sepertinya sudah Pak Reza di atas. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Menghormati
menghormati mereka sebagai individu ya. Oke, menghormati mereka sebagai individu. Oke, kalimatnya Apa ya maksudnya itu? Kita tahu mereka anak-anak yang butuh bimbingan, Oke. tapi juga kita juga menghormati mereka sebagai manusia yang harus kita hormati meskipun anak-anak gitu. Iya. Apa ya kalimatnya? Oke, hak bisa, hak juga bisa. Oke. Nggak mentang-mentang sama murid ditulis maunya kita siswa ya secara individu. Menghormati siswa sebagai individu, Menghormati dan menghargai kali ya. menghormati dan menghargai siswa sebagai individu. Oke, ada lagi untuk kalimat rumpang terkait kita keluarga di sekolah ini yakin untuk begitu ya. Ada lagi Bapak Ibu, kita lanjut. Satu lagi kali ya. Satu lagi. Apa ya? Menjadikan mereka sebagai penerus kebaikan yang lebih baik apa tuh namanya ya? Oke, baik Bu Nurma. Kata Bu Nurma menjadikan siswa sebagai penerus bangsa. Kita yakin betul kalau mereka itu adalah penerus bangsa. Oke. Lanjut ke kalimat rumpang berikutnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan bahwa pendidikan akan terlaksana dengan ya antara rumah dengan sekolah. Oke, dengan adanya kerjasama berarti ya, dengan adanya kerjasama memang betul orang tua menitipkan ke sekolah bukan hanya menitip ya, kepercayaan. Pendidikan akan terlaksana dengan adanya kerjasama dengan orang tua. Oke, baik. Ada lagi? Pendidikan akan terlaksana karena adanya kerjasama dengan orang tua. Pendidikan juga akan terlaksana dengan cara kolaborasi, berarti ya, kolaborasi bukan hanya dengan orang tua saja, berarti dengan seluruh warga sekolah, lingkungan, juga masyarakat ya sekitar, itu kolaborasi. Semua warga sekolah. Oke. Duh, panjang banget Bu Nana, cukup. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kalimat terumpang ini ya, udah cukup Bu Nana? Oke, Bapak Ibu, kalimat terumpang yang sudah kita buat nih dari poin yang pertama, yang tadi. Nah, yang tadi nih dari yang atas kalimat terumpangnya. Memimpikan murid, percaya bahwa murid apa gitu ya, di sekolah mengutamakan apa, murid di sekolah kita sadar betul. Nah, ini dibuat menjadi sebuah, disimpulkan ya Bapak Ibu, disimpulkan. Mungkin di situ ada kata-kata yang memang satu makna, atau misalnya ini kata cerdas ya, kata cerdas juga dengan apa, kayak etika dengan disiplin, budaya positif, mungkin itu satu ya, satu makna gitu. Nanti di sini dibuat sebuah kesimpulan menjadi kalimat prakarsa seperti itu. Ya, kayak tadi tuh saya menumbuhkan karakter siswa religius, karakter religius gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyimpulkan kata-kata ini supaya menjadi sebuah kalimat prakarsa seperti itu. Oke, ada yang mau mulai menumbuhkan atau mencetak atau menciptakan, menjadikan, bisa menjadikan. Nah, ini pendidikan misalnya ya, dari atas sampai nanti ke bawah, bisa dari bawah juga bisa ke atas. Kita disimpulkan dari kalimat-kalimat ini: berakhlak mulia, santun, beradab, sangat semangat belajar, kreatif, mandiri. Nah, ini memang ada
ada nilai-nilai profil Pancasila di sini juga. Kita untuk menyimpulkan kalimat ini menjadi satu kata, bisa Bapak Ibu? Berakhlak mulia, santun, beradab, semangat belajar, kreatif, mandiri, menjadi kata berkarakter, bisa berkarakter, misalnya itu ya. Di sini berkarakter. Menumbuhkan siswa, bisa menumbuhkan nilai. Gimana sih? Oke. Kita pakai ini. Oke, menumbuhkan siswa berkarakter. Menumbuhkan siswa yang berkarakter. Menumbuhkan siswa yang berkarakter. Jadi yang saya Ya kan ini ciptaan Allah yang unik, inspirasi, memiliki keistimewaan, aset, bisa jadi sumber belajar. Ini berarti kan murid ya, siswa sama dengan siswa, kebutuhan siswa. Bisa jadi sumber belajar, salah satu tujuan ke sekolah. Terus oke. Menumbuhkan siswa yang berkarakter, juga disiplin. Apa disiplin sama dengan budaya positif? Ya, disiplin merupakan budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu mencakup seluruhnya. Jadi berikut kedisiplinan juga. Etika, ya etika yaitu budaya positif juga gitu ya. Ini udah nih. Terus pendidikan karakter, karakter di dalam budaya positif itu masih satu kata juga. Terus kebutuhan siswa, kebahagiaan, kebahagiaan itu hak ya. Terus belajar yang menyenangkan itu juga hak. Menumbuhkan siswa yang berkarakter. Ayo Bapak Ibu gimana? kemudian berbudaya positif, berbudaya positif. Berkarakter, berbudaya positif, budaya positif, ya. Oke, baik. SM. Apa? Kreatif, bisa kreatif. Oke. Menumbuhkan siswa yang berkarakter, berbudaya positif, kreatif, dan kolaboratif, sesuai dengan gitu ya, sesuai dengan kodrat zaman. Sesuai dengan ya betul. Sesuai dengan atau berdasarkan apa misalnya Bapak Ibu, atau apa kalimat-kalimat yang membuat kita untuk mengingatkannya itu menjadi penyemangat gitu nantinya tuh ya. Menumbuhkan siswa yang berkarakter, berbudaya, berkolaboratif, inovatif mungkin ya, inovatif, sesuai, ada inovatifnya bagaimana, setuju? Berbudaya positif, kreatif, kolaboratif. Ini seperti di Program Pelajaran Pancasila sudah sesuai, sama lanjut, sesuai dengan Perkembangan zaman. iya, dengan perkembangan zaman. Oke, baik. Itu merupakan kalimat prakarsa dari kalimat-kalimat kalimat-kalimat rumpang yang sudah kita buat ya Bapak Ibu. Apakah sudah mencakup dari semua mimpi yang tadi Bapak Ibu utarakan dengan visi ini? Insya Allah sudah ya. Baik-baik.
Maka ini adalah kalimat isinya ya. Itu adalah kalimat prakarsa yang nanti akan dijadikan menjadi sebuah visi yang membuat kita menjadi nah, dari sebuah visi-visi ini berarti nanti ada inisiatif tindakan atau ada prakarsa atau tindakan apa yang akan kita lakukan ketika kita membuat misi seperti ini, membuat visi seperti ini gitu. Oke. Ini adalah visi kita di kekaitan di Albiruni ya. Untuk visi kita coba tinjau kembali terkait visi di sekolah kita. Sekolah kita memiliki visi dan misinya seperti ini. Gimana Bapak Ibu visi kita? Lembaga Pendidikan Pelopor Inovasi Pembelajaran Islami, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita? Sudah selaraskah Bapak Ibu? Sudah selaras atau bermuara pada profil Pancasilanya ada tidak Bapak Ibu? Ya itu ya, pembelajaran Islaminya ya, ada salah satu dari profil Pancasila yaitu bertakwa ya, ada di pembelajaran Islami. Nah, sudah ya dengan poin ini. Nah, adakah yang ingin disesuaikan bila ada dari visi misi sekolah kita, misalnya karena visi itu tidak vakum, boleh dirubah. Baik, kita tidak mau merubah visinya, mungkin nanti tindakan apa gitu. Tindakan apa yang akan menunjang atau yang akan membantu terwujudnya sebuah visi. Jadi visi di sini bukan hanya menggolkan satu atau dua orang saja yang sesuai dengan visi, sini misalnya. Ketika keluar dari sekolah atau dari SD nanti lulusnya, ini anak ini nih yang sesuai dengan visi kita, misalnya hafalannya 2 juz atau apalagi anaknya baik, misalnya prestasinya bagus juga, nilai-nilai. Nah itu tidak hanya berlaku untuk satu atau dua orang saja, tetapi maksud di sini adalah dengan prakarsa tadi, dengan metode inquiry apresiatif tadi, itu harus mengakomodir seluruh siswa agar sesuai dengan visi yang kita buat. Nah, mau itu siswa yang istilahnya kita bilang rendah sampai yang paling tinggi, itu ya kebutuhannya, karena memang kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Jadi menurut kita itu tidak sesuai dengan misi misalnya, tapi bisa jadi kita yang tidak paham terhadap kebutuhan siswa itu sendiri. Makanya sekarang kita diminta untuk memberikan pembelajaran yang beragam. Itu bahasa kerennya apa Bapak Ibu? Berdiferensiasi. Itu kenapa? Untuk memenuhi seluruh kebutuhan siswa kita. Jadi tidak ada tuh namanya siswa yang nilainya dia mah terendah gitu, tidak ada. Jadi kita sendiri yang harus belajar untuk menghamba pada dia dan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Misalnya ini anak cerdas IQ, cerdas IT. Ketika kita di pembelajaran IPA disuruh menggambar angka, disuruh datang ke perpustakaan misalnya, mungkin dia akan lebih jenuh dibandingkan dia tinggal buka HP-nya misalnya, atau buka link ini untuk melihat kerangka itu. Nah, dia mungkin lebih senang di situ karena dia keunggulannya atau senangnya ada di situ. Mungkin seperti itu ya. Baik, dari misinya juga, tujuan juga. Oke. Kemudian selanjutnya adalah inisiatif prakarsa perubahan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah prakarsa ya, bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Di sini juga kita berusaha untuk
melakukan sebuah perubahan, melakukan sebuah inisiatif yang inisiatif bersama untuk mencapai misi sekolah tadi. Misalnya sikap muridnya bagaimana Bapak Ibu yang mencerminkan visi kita yang tadi kita buat. Apa kira-kira sikap visinya? Nah, anaknya memiliki karakter ya. Misalnya anaknya di sini memiliki karakter. Memiliki karakter apa? Memiliki karakter positif atau budaya positif ya. Positif. Kalau kami di CGP itu namanya bukan karakter positif tapi budaya positif. Boleh kami ingat ya. Budaya positif. Oke. Terus inisiatif perubahannya juga, misalnya bagaimana sikap guru. Bagi guru sikapnya apa? Misalnya guru. Ya, berwawasan luas. Ya, guru harus berwawasan luas. Misalnya guru juga harus, ya tadi saya katakan apa ya, harus bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Yaitu kita harus bisa menghadirkan pembelajaran yang beragam atau yang berdiferensiasi ya. Sebagai guru kita di sini harus memiliki tindakan atau sikap apa tadi yang mencerminkan hasil. Gimana Bu Nana? Oke, bisa menerapkan atau menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik. Nah, itu salah satu dari kalau orang tua apa tugasnya yang harus yang mengantarkan si murid ini mencapai sebuah misi, apa sikap orang tua yang harus dilakukan gitu sebagai orang tua? Mendukung bisa berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Berkolaborasi ya, dengan sekolah. Saling mendukung dan menumbuhkan kepercayaan ya. Berkolaborasi dengan sekolah dan menumbuhkan kepercayaan. Oke. Terus kalau kepala sekolah sikapnya apa supaya muridnya cerdas misalnya, supaya muridnya akhlaknya baik, supaya murid aja gurunya juga ya memfasilitasi. Kalau kepala sekolahnya baik, memfasilitasi apa itu? Bukan pakai P. Jangan Dia mungkin sudah bisa. Memfasilitasi. kita harus evaluasi kayaknya. Memfasilitasi apa? Memfasilitasi guru dan siswa. Oh iya, guru dan kebutuhan, memfasilitasi kebutuhan gitu, Nana. Kebutuhan guru. Suasana dapur Bu tahu ya. Oke, nanti insya Allah kalau siswanya ini insya Allah Pak Reza. Kan kita bekerjanya lillahi ta'ala ya, insya Allah Allah yang mengatur rezeki kita semua. Memfasilitasi kebutuhan guru dan siswa itu saja, atau misalnya mengadakan apa Bu Nurma untuk guru dan siswa atau gurunya saja supaya bisa mendapatkan supaya bisa menjadikan guru itu menerapkan
menerapkan pembelajaran yang berapresiasi, akhirnya mencetak siswa menjadi akhlaknya baik, prestasi, inovatif gitu. Apa? Kebutuhan guru dengan pelatihan. Oke, bisa memfasilitasi. Ini gimana? Siswa Memfasilitasi kebutuhan. dan tercapainya Kebutuhan siapa, Pak? Guru dulu. Kebutuhan guru dengan memberikan pelatihan. Pelatihan gitu ya, cukup ya. Oke, baik. Nah, itu adalah sikap ya. Sikapnya memiliki bagi murid memiliki budaya positif, juga untuk guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini kalau berdiferensiasi nanti inovasinya atau cetakannya nanti juga akan berdiferensiasi karena siswa itu unik ya, semuanya cerdas dan semuanya juga kecerdasan, memiliki kecerdasan masing-masing seperti itu. Oke, berikutnya adalah inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahan bersama yang akan yang dapat apakah sama seperti yang tadi? Bu Dewi bagaimana? Berbeda dengan yang tadi. Ini kan tadi sikap dan perilaku murid guru sekolah ya, serta orang tua mencerminkan visi. Tadi sikap. Sekarang prakarsa perubahan atau inisiatif perubahan. Dilakukan bersamanya apakah guru dengan para pengajar saja atau dengan orang tua? Ini guru, orang tua, kepala sekolah. Mungkin apa jawabannya tentukan dengan yang tadi? Rasa-rasanya kok begitu ya Bapak Ibu? Kan yang pertanyaan yang ini sama nggak? Nggak beda kan? Bisa Pak? Bisa. Nah, ini kan bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Sikapnya harus bagaimana ya kan? Memiliki budaya positif, apa betul itu sikap? Ya, guru menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah sikap? Sikap atau strategi? Menerapkan? Bukan sikap ya? Bukan. Berarti sikap gurunya apa? Ini kan yang diminta adalah sikap dan perilaku, ya, yang mencerminkan visi yang kita buat tadi. Apa? Ya. Kolaboratif, misalnya itu sikap bukan? Ini apa? Ya. Memberikan stimulus. Dari dulu ini dipotong dulu, dipindahkan ke sini kayaknya nih. Oke. Berarti sikap guru yang mencerminkan visi adalah sikap guru yang seperti misalnya gurunya datangnya tepat waktu, misalnya gitu kan, itu sikap juga bukan? Terus absennya ramah gitu kepada anaknya, gitu sikap ya? Itu sikap seperti itu.
ramah, terus mengajarnya suka menyenangkan gitu, tidak membosankan, itu sikap. Nah, seperti itu ya. Jadi sikapnya bagaimana? Datang apa? Ya, disiplin. Disiplin ya. Ramah. Disiplin. Untuk berbudaya konflik berarti sesuai buat bagaimana untuk berbudaya konflik bagaimana? Oh iya, masih kurang di sini berarti ya. Berarti menerapkan 5S kan gitu ya? Ya, ya. Menerapkan 5S. Nah, itu sikap kan Bapak Ibu? Terus kalau misalnya guru sikapnya harus bagaimana? Disiplin. Apa lagi? Kalau murid mah yang pakai menggunakan aja itu, kalau itu bisa 5S. Iya, tolong, maaf, permisi, terima kasih. Gimana? 5S untuk 5S untuk murid. terbuka bisa Bu. Terbuka. Demokratis. Kooperatif. Ya benar, pakai P itu, jangan pakai R. Jangan kalau benar dibingung. Kooperatif. Terus apa lagi? Apa itu? Kooperatif. 5S terbuka, kooperatif. Terus sebagai guru itu apa yang Kalau pelatih. Penyayang. Iya, penyayang, Menghargai orang lain kan sikapnya. saling menghargai ya. Apa menghargai? Sikap itu. Penyayang, terus Demokratis. demokratis. Kalau demokratis itu apa bahasa Indonesia? Bisa menerima. Ketika Terbuka. iya, terbuka itu dan Tapi demokratis Apa sikap ini agar isinya kan capek ya? Iya. Agar kayak kan mau biar karir gimana sih? Biar karir susah gimana? Biar karir. Oh iya, anak kreatif tuh Bapak Ibu suka. Supaya kreatif anak tuh harus gimana dong? Itu kebebasan itu lagi dalam apa tadi namanya? Terbuka berarti hal yang baru, apa namanya itu? Kreatif kan juga mungkin nanti inovatif ya. Kalau itu inovatif. Kalau kreatif itu kan tadi itu kreatif, inovatif gitu kan isinya ya. Apa begitu? Kreatif, inovatif, religi, ada kolaborasi. Setidaknya salah satu lah mencerminkan dari visi tersebut. Kalau bisa kita harus mendukung seluruh dari elemen visi misi kami seperti itu sebagai sikapnya nantinya yang akan terlihat, terdengar begitu ya. Terlihatnya bagaimana sih ketika misi itu dijalankan bagi siswa dan masyarakat sekolah. Terdengarnya bagaimana? Mungkin kan maaf, terima kasih, begitu kan kalau terdengarnya ya. Tapi kalau terlihatnya bagaimana? Eksploratif. Eksploratif. Oke, sudah? Itu 5S nya si murid diganti sama yang apa yang ajaib. 4 4 kata ajaib. 4 Kata ajaib. ajaib. Baik. Nanti saya betulkan ya. Iya. Terus ini orang tua ngapain? Mendampingi ya sikapnya. Iya, mendampingi. Ini bisa jadi kesebut kesalahan di sini. Orang tua selain mendampingi membersamai lah gitu ya. Membersamai siswa atau mendampingi aja mendampingi atau mendampingi siswa mendampingi kalau apa anak terus kepala sekolah sikapnya
ilmu tertib, ya, berkata tertib, kemudian berkata jujur, bersih, Terbuka mungkin ya. pas saya menghormati orang lain. Misalnya menghormati, berkolaborasi, mampu berkolaborasi mungkin begitu ya kalau sekolah. Nih, sikap kepala sekolah adalah terbuka, menghargai, toleransi berarti ya, toleransi dan disiplin. Terus sudah Ibu? Oke, baik. Sekarang inisiatif baru. Perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah itu, guru adalah menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin ke sana ya, Bapak Ibu ya. Orang tua ngapain? Inisiatifnya berkolaborasi dengan sekolah dan menumbuhkan kepercayaan. Terus kepala sekolah memfasilitasi kebutuhan guru dan siswa, memfasilitasi kebutuhan guru dan memberikan pelatihan-pelatihan. Begitu mungkin ya? Ya, Ibu begitu. Oke, baik. Satu lagi Ibu. Nah, ini. Kalau ini mungkin bisa diwakili saja. Kesimpulan dan penuh bagaimana perasaan kita ketika punya murid atau selaras dengan visi yang kita rumuskan. Ada yang mau mengutarakannya, Bapak Ibu? Ayo, gimana? Boleh? Siapa yang mau menyimpulkan atau merefleksikan apa perasaan, terus pembelajaran, terus suka duka, mungkin ke sana ya? Senang dan bangga. Ayo Bapak Ibu, siapa? Ada yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini? Apa menyimpulkan? Iya, Praja mau Praja. Oke. Atau tiga kata, 2 kata ya 3 kata boleh. Boleh Bapak Ibu, yuk 3 kata, nggak banyak-banyak. Coba dari sini deh mulai. 3 kata atau dipikirkan dulu. Oke. Saya mau ada suaranya yang lebih jelas. Ya, Pak Reza. Menjadi suatu kebanggaan ya bagi seorang guru bisa mengantarkan siswa dan siswinya sesuai dengan visi dan misi kita. Sesuai dengan visi yang Sudah diterapkan atau ditanamkan dari cara jadi sebuah kebanggaan. Anak murid kita sesuai dengan visi dan misi yang kita buat atau kita programkan. Oke, mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Oke, Pak Hakim, apa pesan-pesan? Kata-kata lain boleh. Ayo, Bapak Ibu ada 3 kata. Main bangga. Ayo, masih ada kesempatannya sebelum pulang. Apa jangan-jangan sedih ya? Oh iya, jangan-jangan galau dia. Ayo, apa pesan boleh? Apa yang berkesan atau harapan atau pembelajaran apa yang didapat oleh Bu Titi selama kita menjalankan diskusi ini? Ya boleh, apa aja sok refleksi. Dari pembelajaran kita hari ini dari kalimat lupa, anak yang tadi ya, anak yang memiliki tadi ya. Iya, gitu. Ini pembelajaran ini atau Iya, boleh.
Ya, kalau misalnya dari diskusi kita tadi ya, dari jam 1 sampai jam 3 ini, Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi ternyata visi dan misi itu bisa dibuat dari tadi ya, pertamanya melengkapi kata-kata lumpang gitu kan. Dari sana kita bisa ambil kata kuncinya untuk dijadikan visi untuk sekolah kita, seperti itu. Kemudian nanti dari visi itu bisa kita turunkan apa aja yang bisa kita laksanakan, atau kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa kita lakukan untuk mendukung visi, untuk mencapai visi yang kita buat, seperti itu. Jadi Masya Allah luar biasa ya, ini juga saya baru tahu nih dari kata-kata lumpang ini, ternyata kita bisa menghasilkan sebuah visi besar ya untuk sekolah kita ke depannya. Mudah-mudahan nanti Bu Dewi sebagai guru penggerak ya, insya Allah calon guru penggerak di TK bisa menjadi inspirasi kita semua ya, untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu aja Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang mau merefleksikan terkait kegiatan hari ini? Terkait dengan visi dan prakarsa perubahan? Oke, baik. Ada? Bu Nurma? Oke, silakan. Pembelajaran hari ini, kalau boleh saya simpulkan, adalah ternyata visi misi itu selain menjadi jalan bagaimana cara meraih harapan atau tujuan, tapi juga menjadi sebuah ruh bagaimana kita memberikan pembelajaran, juga memberikan semangat bagi anak-anak. Jadi kalau misalnya kita mengajar, memberikan pembelajaran sesuai dengan visi misi, sesungguhnya kita sedang memberikan ruh bagi mereka, sehingga diharapkan mereka akan tumbuh seperti visi misi yang kita canangkan. Kalau misalnya ternyata hasilnya, misalnya anak-anak didik kita untuk TK misalnya yang lulus besok 12 orang. Bila kita lihat apakah lulusan itu sudah sesuai dengan visi misi, kalau belum, berarti yang evaluasi kita ya. Iya, apalagi yang harus kita upayakan evaluasi sehingga tahun depan kita berharap lulusan itu sesuai dengan visi misi yang kita canangkan. Begitu Bu Dewi. Terima kasih Bapak Ibu atas semua refleksi. Kita tepuk tangan untuk semuanya hebat-hebat ya, luar biasa. Alhamdulillah acara diskusi terkait pendampingan individu dan juga visi misi dan prakarsa perubahan sekolah sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan dari belajar bersama ini menjadikan sebuah pembelajaran ya, atau mungkin dapat diaplikasikan nanti di skop yang lebih luas lagi, seperti itu. Kalaupun kita di lebih luas mungkin minimal kita menumbuhkan di dalam kelas kita masing-masing begitu. Karena segala sesuatu tanpa visi itu liribat air mengalir begitu saja, begitu ya. Tidak ada tujuan dan arah yang jelas seperti itu. Ataupun sekarang kita memiliki visi digantungkan di dinding, itu bukan sekedar filosofi atau jargon yang akan kita golkan gitu di ujung gitu, bukan. Tetapi bagaimana kita memaknai visi tersebut sampai semua siswa atau kalangan masyarakat pun terwarnai atau tergambar dari visi tersebut. Jadi auranya begitu masuk pun sudah sesuai. Oh iya, visinya begini gitu kan. Makanya orang membuat visi itu disimpan di depan gitu ya. Di depan begitu masuk tuh visi itu udah terlihat gitu. Bukan dihafal begitu saja atau digantung begitu saja, tapi kita berusaha untuk memaknai. Itu saja Bapak Ibu. Semoga kehadiran Bapak Ibu menjadikan sebuah kebaikan ya, dan kita semua akhiri ya. Ibu bagaimana? Bapak Ibu yang hadir di sini luar biasa. Hari ini PI yang ketiga, tapi lebih berisi loh Bu Dewi. Alhamdulillah, aku dari sendiri mengena gitu loh, mengena banget gitu. Karena memang ketika mendapat tugas ini banyak persepsi yang berbeda-beda. Makanya ada penyamaan persepsi pada malam Rabu kemarin berkenaan dengan PI 2 kayak apa sebenarnya. Karena ada dua buku ya, dua buku petunjuk yang membuat
seperti apa sebenarnya, makanya saya bilang dikombinasikan aja. Oke, Bapak Ibu mengingat kembali bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntut, sekali lagi menuntut, tidak menuntut kamu harus jadi apa, enggak, tapi kita menuntut karena bagaimanapun mereka sudah punya garisnya samar-samar, ya, tiap anak itu punya garis samar-samar, tinggal kita yang menebakkan agar anak itu akan menjadi apa sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian di sini tadi saya melihat berkenaan dengan visi, memang benar yang sudah disampaikan, visi taruh di depan biar jelas ketika masyarakat melihat, oh di sini di TK Al Biruni ini visi-visinya seperti ini, jadi kebaca. Dan tadi ini hanya sebagai bahan evaluasi. Tadi saya lihat visi misi itu kan di visinya cuma sekalimat ya, satu kalimat, lembaga pendidikan pelopor inovasi pembelajaran Islam. Memang di sini kalimat ya, tapi mungkin lebih jelas gitu ya, terinci apa gitu ya. Tadi saya bilang apa karakter Islami, gitu, nuansa Islami, apa yang memang kalau memang ini lingkungannya Islami dijelaskan juga, tapi ada kata karakternya. Kalau memang mau kemudian ditambahkan lagi, jadi terinci. Nggak kayak kalimat lembaga, ini kan kalimatnya lembaga pendidik pelopor inovasi pembelajaran Islam. Nah kan, jadi masyarakat bertanya-tanya kayak apa sih? Nah, baru nanti di visi itu baru tahapan apa yang dilakukan oleh sekolah, misalnya mengadakan kegiatan tadarus, itu kan misinya, agar visinya atau tujuannya, visi kan tujuannya, kalau misi itu cara-caranya gimana, bertahap-tahap. Nah tadi ada kata karakter dan sebagainya, memang ya karakter itu tidak akan tumbuh dari pembiasaan, jadi pembiasaan terus-menerus. Ibarat kalau kita nanam, jadinya kan udah numbuh, udah namanya sampai akarnya ya pembiasaan itu. Jadi kalau nggak sholat kayaknya nggak enak deh gitu kan. Beda ketika kita memaksakan, ya atau enggak besok sholat besok enggak, itu beda. Tapi kalau udah pembiasaan terus-menerus, apalagi yang namanya TK ini cikal bakal. Kalau nggak salah usia dari 0 sampai 14 tahun itu pembentukan karakter. Kalau punya jadi guru SMA itu udah susah karakternya. Anak nggak sholat, ya saya yang mengajar SMA nih mengeluh dada banget ketika anak untuk sholat aja kayak nyuruh anak SD gitu kan, sholat berapa kali ya disuruh. Ternyata memang kalau mereka berkata jujur, nah puasa aja nggak sholat tuh gitu kan, ada baca Quran aja nggak bisa, itu sedih. Kita ngajari nih BTQ, baca tulis Quran di SMA, nggak masuk ilmunya. Ibaratnya kalau kita bilang udah kelewatan ya, maka harus pelan-pelan, orang tua juga harus bekerja sama, berkolaborasi kalau SMA. Kalau TK itu memang dari awal didikan, jadi anak itu mulai baca Qurannya, dilatih terus dari situ, kebiasaan. Nanti kalau udah jadi kebiasaan, timbullah karakter. Ya, karakternya kuat, dari karakter baru budaya sekolahnya, sekolah ini jadinya bagus. Nah ini yang akan disampaikan ke masyarakat umum, oh budaya sekolahnya bagus nih, karena memang dari awal, dari kebiasaan, karakter, baru jadi budaya yang positif di sekolah ini. Kemudian tadi ada yang tercetus ya, berkenaan dengan visi terbaru. Ini nggak sampai di sini, nggak harus begini. Nanti pasti kan gitu ya, akhir tahun ajaran ada raker ya, jadi ya memang ada raker ya. Apakah nanti dibicarakan dulu ke yayasan mengenai ini secara bertahap, tapi dengan tidak menggurui ya, tidak menggurui, karena kita ingin itu lebih lebih terjelas tuh di visi sekolahnya. Ya, dengan tetap tidak mengurangi lingkungan Islami dari Al Biruni ini gitu kan. Kemudian di sini tadi yang saya lihat ini mengidentifikasi perubahan ya. Benar, tadi ada sikap, kemudian prakarsa itu
strategi apa, ya, identifikasi. Misalnya mau anak ini biar berakhlak mulia, apa sih identifikasinya, apa sih strateginya? Misalnya tadarus, apalagi saya nggak tahu siswa doa apalan surat-surat. Nah, kemudian ini agar anak ini bisa kreatif, apa yang ditemukan? Ya, apa strateginya sih yang kita lakukan di sekolah ini? Gitu. Kalau ada guru-guru lebih banyak, pasti kepalanya banyak kan. Jadi penyampaian, oh ini kayak gini, gini banyak. Nah nanti pilih mana yang bagus, ya kebiasaannya. Kemudian tadi juga kalau kolaborasi pasti kalau Bu Dewi ngajar, anak harus bekerja sama, ya nggak boleh sendiri gitu kan. Itu udah lama-lama mereka terbiasa untuk melakukan bersama-sama dengan temannya, tidak hidup sendirilah di kelas gitu. Kemudian pastinya masyarakat ingin juga anak-anak itu tidak ketinggalan zaman, ya. Jadi teknologi tetap ada masuk, tapi tetap kita sebagai guru membentengi, mengingatkan mana yang baik dan yang pantas dan patut untuk siswa sesuai dengan perkembangan psikologis TK. Kan beda ya, kalau saya ngajar SD kita tahu perkembangan kognitifnya sampai mana gitu. Kalau kita ngajar SMP perkembangannya gimana, jangan sampai TK sudah diajarin film-film yang ini tuh cita-citaan gitu ya. Makanya kita sangat sedih ketika anak TK, saya pacarannya kamu yang kamu ya gitu. Masih TK udah pacaran gitu kan udah berarti udah ada tontonan yang sudah menyerap di kepala dia. Ada dia akhirnya setiap kali ngomong nggak sesuai dengan usianya ini salah siapa, itu kan sebenarnya jadi bahan evaluasi kita. Nah kita membantu orang tua berkolaborasi kepada orang tua. Bu, kayaknya kita harus misalnya anak ini kayaknya udah lebih dewasa dibanding usianya. Itu juga harus kita jadi PR buat guru-guru TK juga nih dan semua guru berkenaan. Memang anak usia SD sekarang sangat ini ya. Saya sedih gitu kalau dengan mereka pacaran lah, apalagi yang mungkin pernah mendengar bahwa siswa SMA sudah minta izin menikah gitu kan, udah boleh menikah karena hamil di luar perkawinan ya gitu ya, seperti itu. Daerah mana ya, daerah Jawa Timur ya kalau nggak salah itu kan agama udah, ya Allah saya udah nggak paham gitu ya, kesalahannya di orang tua atau dari sekolah juga nggak memberikan pembiasaan. Makanya sebenarnya guru yang paling berjasa itu bukan guru SMA, guru TK, guru SD itu paling berjasa karena dari awal mereka masih kosong ya, kita isi, ditanamkan. Kalau udah SMA jangankan itu ya, saya kemarin di sekolah saya itu anak bawa botol minum gitu ya, dia bilang orang tuanya nggak tahu, ada juga yang jual-jual narkoba gitu, saya nggak tahu, saya yang penting dapat uang, kan nggak paham agamanya gitu kan, sedih. Makanya sudah tumbuh, udah karakternya kalau SMA. Makanya untuk Bapak Ibu di sini di TK ini adalah tempat mengumpulkan ibadah ya, ibadahnya banyak di sini untuk menemukan akhlak yang baik. Insya Allah kita juga tidak hanya diberikan gaji dari yayasan ya, honor atau gaji, tapi juga nilai ibadah kita sama Allah, memberikan hal-hal yang baik, yang positif untuk pertumbuhannya dia di masa depan, itu yang akan membawa kita semua ke surga, amin ya. Oke, terima kasih waktunya pada hari ini Bapak Ibu. Kita sudah berdiskusi dan ada hasil yang diberikan tadi sudah saya catat dan insya Allah akan saya tulis dan saya rekam tadi, dan saya rekam ya Bu Dewi juga sudah memvideokan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nurma sebagai kepala sekolah, Bu Dewi sebagai CGP yang telah belajar untuk memfasilitasi diskusi tadi. Kemudian Bapak Ibu harus sudah pulang ya Bapak Ibu ya, udah lelah, enakan tidur itu mana semuanya sudah menyediakan waktunya untuk kemajuan sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita kali ini yaitu dengan tema pendampingan individu 2 dengan tema diskusi visi dan praskasa perubahan sekolah sudah kita akhiri.